Dalam tomat itu sekalian, ini pola pikir ya kita. Jadi dalam pola pikir kita gini, kita tuh sering terbanguni dengan konsep reduksionisme. Gini. Dalam tomat ada namanya anti kanker. Anti kanker dalam tomat itu namanya likopen. Maka ketika seseorang yang likopen itu, makanya tomat itu mau dapat anti kankernya jangan dimakan langsung. Tomatnya itu dijemur, jemur aja. Jam 11, 12, mana itu tunggu 5-10 menit aja. Atau ada beberapa yang dikukus, tapi kukus yang lama-lama, bentar aja. Baru nanti zat anti kankernya keluar. Namanya dari likopen. Maka orang kan mikirnya begini, mikirnya apa? Ketika ada orang kena prostat atau kanker prostat, kemudian setelah disembuh itu kan dengan makan tomat, orang kan ngomongnya begini. Oh itu karena likopennya di tomat. Jadi kan gitu kan, pola pikir yang kita terbangun kan. Aslinya nggak gitu. Aslinya adalah, jadi kalau orang misalkan, ya tentunya dengan izin Allah SWT, bahasa ini, orang sembuh dengan suatu keadaan tumor atau kanker atau dari prostat, dengan dia makan tomat, maka jawabannya bahan di tomat itu yang menyebabkan dia bisa sembuh dari kanker. Tadi apa? Kita nggak boleh ngomong likopen, tomat seutuh-utuhnya. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi nggak bisa kita katakan itu cuma bahan anti kanker doang. Itulah namanya reduksionisme. Ya, contoh, kayak kasih paham sedikit. Ini kunyit. Kunyit itu sekarang ada anti nyerinya. Ada. Kita baca anti nyerinya, anti inflamasinya ada. Tapi kalau Anda mau dapat anti nyeri kunyit ini, ya, dalam kondisi yang instan dan cepat, memang butuh waktu karena sedikit sekali. Ya, teknologi sekarang mengambil apa bahan anti nyeri di kunyit ini, kemudian mereka bikin sintetiknya. Ya, setelah dibikin sintetiknya, dinaikkanlah dosisnya. Boleh nggak dimakan? Boleh aja kalau perlu. Cepat nggak hasilnya? Di kunyit itu mungkin misal gitu kan, anti nyerinya itu cuma 0,01 miligram misalkan. Dilihat senyawanya namanya apa, begini katakanlah ABC, misalkan nama senyawa itu, lalu digandakanlah sampai jadinya 500 miligram. Jadilah obat namanya paracetamol, gitu loh. Paham ya? Makanya cepat kan? Cepat. Boleh nggak minum paracetamol? Boleh kalau ada perlu, makan aja kalau butuh. Tapi bukan itu yang tubuh inginkan aslinya. Kalau Anda mau ini dapat bahasa kita tuh kompleks, compoundnya atau senyawa kompleksnya, makan dia semuanya. Baru dia bisa berfungsi ngebersihin semua. Dan karena jumlahnya kecil atau sedikit, Bapak sekalian, ya, maka Anda makannya sedikit-sedikit aja terus. Nanti lama-lama dia akan membangun satu kekuatan dalam tubuh kita. Ya, makanya bahasa kompleks itu atau senyawa kompleks itu kalau yang saya dapatkan dan saya pelajarin itu kayak begini. Yang Anda makan, yang kita makan hasilnya begini apa? Sebenarnya bahan anti racun, bahan racun ini aslinya. Bahwa anti racun kok racun. Ini loh sekali. Tahu harimau? Nggak tahu lah. Harimau itu kalau diserang, dia keluarin apa? Cakar kan? Taring kan? Mereka ini punya nggak? Punya. Tapi kalau dia diserang, maka dia akan diserang. Diserangnya gimana? Setelah Anda mau nyerang dia kayak apa? Anda pukul dia, Anda geprek dia, Anda panaskan dia, maka dia akan mengeluarkan bahan-bahan untuk melindungi dirinya yang bermanfaat untuk kita. Itu kaidahnya. Maka kalau makan kunyit kayak begini, berarti semuanya iya aslinya. Jadi kalau Anda mau cuci bersih saja ini, ya, kulitnya ini gitu kan, Anda siksa dia, Anda geprek, siksa, gitu kan, muncul aromanya. Itu bahan apa namanya, itu bentuk perlindungan dirinya dia, ya, supaya berubah dan bisa diserap tubuh kita, karena kita itu adalah makhluk yang suka dengan semua yang nano-nanoan. Suka nano apa kan? Itu begitu. Sampai. Nah, ini hari apa?
air kelapa. Anda lihat apa yang airnya? Ada isinya? Ada isinya? Ada air. Ya, maka ada isinya. Kalau kita lihat sekarang kasat mata, tapi semua kandungan yang ada dalam air mau jadikan semuanya kecil, nggak kelihatan mata kasat kita. Lalu kita pakai mikroskop, kita pakai oleh ahli-ahlinya itu, lalu ketahuan ternyata dalam kelapa, air kelapa ini isinya apa? Ada asam amino, ada vitaminnya, ada mineralnya, ada enzimnya, ada proteinnya, yang semua itu kalau bahasa kita sekarang ready to drink. Ready to drink apa? Langsung bisa diminum. Jadi ternano ini semua. Madu juga sama nggak? Berarti kaidahnya kalau kita mau pakai, ini kan makro nih. Masuk tubuh kira-kira apa? Ketika diolah sama tubuh, ya itulah kalau lihat begini nih bos sekalian. Tapi saya belum pernah memandang kunyit sampai nangis. Belum pernah. Kata guru saya itu begini, kalau kamu mau merasakan hatimu itu berinteraksi dengan roh, dengan Tuhan, coba pandangi alam semesta ini, pandangi langit dan matahari, pandangi pohon, pandangi rumput, pandangi macam-macam sampai kamu meneteskan air mata. Dan akhirnya keluarlah kata Rabbana ma khalaqna hadza batila. Coba nanti diperhatikan. Kayak begini nih coba. Subhanallah kan? Petani yang nanamnya, ya, yang dia tanam apa? Ini batang ini kan, masukin. Apakah habis itu dia harus masukin? Apakah habis itu dia harus masukin apa namanya zat pewarna alami supaya jadi kuning? Nah, Allah semua yang urus. Makanya sudah mulai paham kenapa petani itu zakatnya lebih gede. Kenapa? Kenapa zakat petani lebih besar? Ayo kenapa? Karena ada modal. Modalnya cuma apa? Biji, tanahnya milik Allah, bijinya pun milik Allah, airnya milik Allah. Dia cuma tanam, atur, Allah yang tumbuhkan akarnya, batangnya, pohonnya, daunnya, sampai buahnya. Allah itu nggak ada urusannya dia. Maka bersyukurlah kau dengan zakat itu. Gitu. Itu maksudnya. Sehingga zakat kita standar 2,5%, dia lebih gede. Kalau upah kita nyari. Itu misalnya. Kenapa? Karena modal. Terus udah muncul buah itu, tiba-tiba warnanya buahnya kuning. Enggak juga dia ngerjain. Buahnya warnanya kuning dan rasanya manis, bukan juga dia yang kasih manis. Nah, itu maksudnya. Maka ada boleh ayat-ayat Allah itu. Nah, kembali ke nama terus sekalian, maka kita dibagi saya buat ini rumah. Jadi akhirnya yang bisa diserap tubuh itu apa? Semua yang sifatnya kecil. Karena kan ketika makan, kadang saya makan semangka atau nanas, makan masuk lambung dihancurkan kan. Kalau bahasa kita jadi sari mati kan. Sari mati tadi lalu akhirnya mengalirnya kemana? Ke darah kan. Darah, jadi kelihatan di darah itu kan itu ada macam-macam ini itu segala macam. Ya. Dan gampang dia masuk ke dalam organ, nggak bisa lambung ini masuk ke selak gitu. Ke dalam organ itu kan. Maka dibentuklah Allah menjadikan itu menjadi kecil, nggak kelihatan. Jadi kayak dalam air kelapa kayak begini. Isinya semua kebutuhan, bahkan kebutuhan hidrasinya kita. Nah, kalau Anda baca penelitian tentang air kelapa itu subhanallah sekali. Satu air kelapa saja kita kadang-kadang nggak bisa pikir. Allah itu maha besar. Coba deh dari awal itu kecil kayak begitu, terus tiba-tiba ada air di dalamnya. Gimana sih? Air tiba-tiba air itu berubah lagi rasanya. Sampai ke kelapa muda yang menjelang tua itu kan ada gas-gasnya tuh. Iya kan? Terus jadi minum sama kita. Allah jadikan apa nih? Kentos kalau bahasa Jawa aja. Kentos itu air kelapa yang padat tuh. Itu pun masih ada khasiat kawan. Itu saya bilang pandangi itu semua tuh dengan apa? Dengan maksud besar ilmu gitu. Ya. Kelapa contohnya. Jadi air kelapa itu isinya sebenarnya apa? Ya.
Lagi tadi rasanya aja gampang makanya saya katakan paling mudah kayak begini nih misalkan. Berarti kalau saya nggak sakit, dok, kalau saya nggak sakit apa-apa, modal kayak begini ada tiap hari makan dalam jumlah yang nggak banyak, paling segelepol, seteluncuk gitu kan. Lalu ada masukkan dalam air, misalkan kayak begini lah. Kalau ini dipotong apa dibuka kulitnya, kalau seandainya pun tidak juga apa-apa, bersih aja. Karena bapak potong lahirnya, ya atau ada geprek gitu kan, perlu air panas ya. Kalau mau cepat penyiksaannya, pakai air panas, gitu. Ya, nggak usah apa. Kalau enggak ya potong-potong gini kan ada geprekannya. Kita masukin itu, gak usah pakai air panas, nanti lama-lama dia akan berekstrak masuk dalam air ini. Nah ini belum ada bikin bisnisnya ini. Kalau mau bikin keren, apa bisnisnya? Air kelapa plus. Ya, dia kelapa nanti toppingannya ada kunyit, ada jahe, ada serai, sudah dalam bentuk cair kata alat itu, minum situ. Makannya getuk, tempe yang lagi goreng, enak kita lama-lama. Masalahnya sekarang apa ya? Ini kan tadi bergeser. Masalahnya kita sekarang kan makannya nggak sehat, minumannya pun nggak. Jiwanya sehat, jiwa juga nggak sehat. Komplit kan? Komplit. Iya, jasanya udah nggak sehat gara-gara makanan nggak sehat, minuman nggak sehat, jiwanya nggak sehat juga, lalu imannya sehat. Paket komplit. Ya.